Malaysia dan Indonesia adalah dua negara yang dikenali sebagai gerakan Islam dan pemahaman ideologi Islam yang begitu sederhana buat sekian lama, sejak zaman dahulu lagi hinggalah kini. Tapi perubahan zaman dan juga perkara-perkara yang terjadi kebelakangan ini menyaksikan Malaysia seumpamanya baru-baru ini terpaksa membentangkan kertas putih tentang Islamic State ataupun IS. Ini menunjukkan betapa kita perlu meneliti beberapa perkembangan di dunia yang turut mempengaruhi perkembangan di sini, di rantau Asia Tenggara. Dalam konteks ini, saya mempunyai kesempatan malam ini untuk agenda awani melihat pada konteks Malaysia, Indonesia sebagai satu rumpun, tapi rumpun yang kerap kita gunakan secara positif itu kini juga digunakan oleh pihak pengganas dan juga pelampau untuk meraih dana dan lebih penting lagi meraih simpati dan juga sukarelawan untuk menyertai agenda keganasan mereka. Dalam hal ini, saya ingin mengalu-alukan kedatangan Bapa Dr. M. Shafie. Terima kasih banyak kerana datang pada malam ini. Bapa Dr. M. Shafie memang expert dalam sosiopolitik dan beliau telah berada di banyak institusi dan agensi di Asia Tenggara, di Amerika misalnya. Tetapi beliau sekarang berada di utara Semenanjung Malaysia bersama dengan UUM sebagai visiting lecturer dalam konteks itu, pensyarah lawat. Dan tetapi saya ingin mengambil sisi untuk melihatnya. Kerap kali kesederhanaan itu kita lihat dalam konteks yang begitu positif. Ya. Tapi kita tidak boleh lagi menjadi terlalu jujur ataupun kata orang putihnya naif dalam hanya melihat bahawa ia juga kemungkinan digunakan sebagai elemen-elemen negatif. Yep. Dan itu saya rasa yang digunakan dengan secara lebih teratur dan strategik sekarang oleh puak-puak militan, mereka yang terbabit dalam keganasan. Kerana mereka melihat Asia Tenggara ini sebagai satu lubuk pembekal pada pelbagai perkara yang mereka perlukan. Benar sekali. Bagaimana Bapak Doktor melihat perkara ini sekarang? Kerana ini memerlukan realiti dan suatu penerimaan baru untuk kita mungkin tidak mahu mengasosiasikan atau menghubungkan Asia Tenggara, rumpun Melayu, Islam Asia Tenggara ini dengan keganasan. Tetapi orang luar melihatnya sebagai suatu sumber untuk perkara-perkara sedemikian. Ya, ini memang saya pertama terima kasih sekali ya. Ini sesuatu yang sangat very important ya, isu, dan kita perlu mensikapi persoalan ini dengan begitu kritis dan objektif. What is happening in this region? I mean di Southeast Asia ini. Pertama tadi sebutkan Malaysia dan Indonesia yang tergabung dalam serumpun. Nah, perkembangan-perkembangan yang muncul setelah beberapa masa sekarang ini memang memerlukan kita analisis secara kritikal faktor apa yang menyebabkan biasanya berkembangnya gerakan-gerakan militan ini. Padahal kita tahu persis bahwa Islam di Indonesia maupun di Malaysia itu adalah very moderate, sangat moderate. Even banyak yang cakap, dulu saya ingat persis New York majalah Times maupun Newsweek itu katakan bahwa kedua negara itu they call as the smiling Islam, friendly Islam. Tapi kemudian belakangan ada pertumbuhan yang berkembang menjadi militan, menjadi sangat agresif dan sebagainya. Banyak faktor sebabnya itu. Faktor pertama menurut hemat saya adalah adanya networking dengan gerakan-gerakan terutama gerakan-gerakan militan yang ada di Middle East, Timur Tengah. Nah, faktor yang kedua ini publikasi, penerbitan. Kalau kita cek itu banyak sekali buku-buku, pamflet sebagainya itu juga ini terjadi bahkan ditranslate, diterjemahkan dalam bahasa, terutama kalau di Indonesia yang saya lihat itu dalam bahasa Indonesia. Buku-buku karya-karya yang menurut saya itu memberikan inspirasi buat ini. Nah, yang ketiga memang ini peranan yang sangat besar sekali dan ini akan kita
mungkin discuss bisa lebih dalam itu the role of social media. Luar biasa sekali itu karena persoalannya adalah karena kalau sudah masuk dalam social media, ide-ide yang berkaitan dengan keganasan, militer dan sebagainya itu tak boleh sulit sekali apa namanya dipesongkan itu. Ya, dipesongkan. Ini yang harus dilihat secara kritikal. Kenapa itu boleh memberikan suatu inspirasi besar kepada terutama sekali anak-anak muda, the young generation, kelas menengah terpelajar yang mereka itu dengan mudah sekali terpengaruh oleh ide-ide atau gagasan-gagasan seperti suicide bombing, kemudian juga membuat langkah-langkah untuk misalnya jihad tapi dengan kacamata atau dengan framework yang sangat sempit sekali. Ini buat faktor causing this itu very serious karena persoalannya adalah menyangkut karena kita percaya bahwa young generation itu mereka future leader ya. Tapi kalau cara berpikir, mindset maupun juga ideologi itu kepercayaannya kepada hal-hal yang berkaitan misalnya dalam konteks pengertian jihad yang sempit, itu this very dangerous. Bapak Doktor, memangnya masyarakat tidak hidup dalam kepompong yang kosong. Ya, betul. Ia dikelilingi ekosistem. Ya. Dan buat sekian lama kita di rumpun Nusantara ini merasakan bahwa budaya kita mengikat kita kepada nilai-nilai dan lunas-lunas agama yang serasi dalam konteks itu, kemasyarakatan dan sebagainya. Kita di Malaysia dan Indonesia sudah lama duduk dalam kemajmukan masyarakat berbeza ras dan juga agama. Tetapi kini mungkin dengan landaan globalisasi, dunia yang menjadi semakin kecil disebabkan oleh keupayaan teknologi itu, menyaksikan pertembungan nilai-nilai ini. Dulu mungkin konservatif itu sesuatu yang biasa, di kancah kita. Tetapi kini nilai konservatif itu juga mungkin menyaksikan bahawa tiba-tiba ia perlu berhadapan dengan apa yang sedang terjadi di Amerika, di Palestin dengan sekaligus. Dan tekanan-tekanan seperti itu, kalau saya ambil daripada aspek ilmu dan inteleknya, apakah sesuatu yang kita percaya dalam konteks agama dan ideologi itu hanya berdasarkan pada pemahaman singkat atau pemahaman yang mendalam? Kerana banyak yang diungkapkan oleh kegiatan pengganas seperti IS. Mereka menggunakan lambang-lambang Islam dan ayat-ayat Quran dan perlambangan yang mungkin diletakkan secara bukan dalam konteks. Tidak dihubungkan dengan hadis dan tidak diletakkan dalam konteks ijma' dan kias misalnya. Saya perlu pergi rehat yang pertama, Bapak Doktor. Tapi apabila kembali, saya nak mengambil pengalaman Bapak dan juga pengalaman Indonesia yang lebih meluas dan mendalam dalam berhadapan dengan kegiatan keganasan ini, terutamanya yang menggunakan prinsip ataupun alasannya adalah prinsip untuk menegakkan Islamiah dan juga Darul Islam ini, negara Islam ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menyaksikan Agenda Wani dan kita bimbang ya. Kita tidak mahu anak-anak kita yang pergi ke sekolah tiba-tiba tidak pulang hanya kerana ada seorang yang fikirannya terpesong melekatkan bom di diri mereka dan meletukkan bom itu. Alhamdulillah di Malaysia belum pernah terjadi sebarang suicide bombing ataupun pengebom berani mati. Tapi Indonesia mempunyai pengalaman ini. Ia pengalaman tragik tapi ia memberikan pelbagai pengajarannya daripada situ. Dan kita tahu susunan agensi khas seperti Detachment 88 atau Densus 88 itu polis elit yang telah berjaya menangkap ratusan militan di Indonesia misalnya. Maaf. Tetapi kini ada desakan baru. Kalau kita lihat laporan media tak berapa lama dulu bahawa militan Indonesia dan Malaysia yang sedang memasuki pergelutan ketenteraan di Syria, mereka telah pun membentuk suatu pasukan di mana
pejuang AS yang berbahasa Melayu. Ya. Ini menunjukkan bahawa perkembangan ini strategik, Pak Doktor, kalau saya boleh letak dalam konteks itu. Unit itu digelar sebagai Katibah Nusantara Daulah Islamiyah. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya Malay Archipelago Unit for the Islamic State in Iraq dan Syria. Jadi itu laporan IPAC yang saya rasa, Institute for Policy Analysis di Jakarta. Ini menimbulkan pelbagai pertanyaan kerana bagaimana mungkin orang-orang Melayu Islam Indonesia, Malaysia ini boleh bergabung untuk mengganas. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ideologinya, ini mungkin kerana mereka berfikiran bahawa ideologi perjuangan mereka sama. Maka mereka menggabungkan diri. Jadi bagaimana harus kita melihat perkembangan seperti ini ya Bapak? Dan Indonesia mempunyai sejarah yang lebih panjang berbanding Malaysia tentang perkara ini, berhadapan terus dengan angkatan seperti ini. Ini memang soalan yang sangat serius, karena kita tahu tadi sebagaimana saya katakan tadi, moderate kan, kemudian juga friendly, dan kemudian juga Indonesia dan Malaysia itu kan punya basis-basis, katakanlah pemahaman keislaman yang hampir sama. Dalam konteks ideologi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sangat toleran, sangat respect kepada religious others, pada agama lain sebagainya, dan kita pengalaman. Tetapi kemudian ketika ketika terutama sejak beberapa tahun terakhir ini, ada tumbuh perkembangan yang kira-kira menurut hemat saya itu karena ajaran-ajaran itu kemudian sudah masuk sedemikian rupa melalui terutama proses semacam tadi saya katakan tadi itu publication kemudian networking, kemudian social media yang betul-betul tidak terkontrol dalam konteks bahwa terutama kalau udah sosial media itu sulit sekali untuk dimonitor ya. Itu satu. Nah, yang kedua adalah bahwa persoalan yang paling mendasar justru kita melihat bahwa gerakan-gerakan militan seperti itu ini kan bukan semata-mata yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pemahaman saja, tapi juga faktor-faktor ada pada berkaitan dengan, misalnya kalau di beberapa yang terjadi, yang mereka yang melakukan suicide bombing itu juga ada faktor yang ekonomi, kemudian faktor yang berkaitan juga masalah hal-hal yang psikologi. Bapak, kalau saya boleh masukkan hujah di sini, tapi secara puratanya, mereka yang berada di rantau Asia Tenggara ini sukar untuk melakukan kekejaman yang melampau seperti itu. Mungkin sedikit-sedikit itu ada di sana sini, tapi secara melampaunya jarang kita lihat dalam sejarah itu. Tapi jika seorang itu tergamak hanya kerana pergi ke internet dan melihat sesuatu propaganda ataupun mesej yang dilaung-laungkan, bagaimana mungkin mereka boleh terbuka untuk menerimanya? Adakah pemahaman mereka tentang penulisan ataupun ayat-ayat tertentu itu terlalu literal maksudnya, atau bagaimana? Ya, itu memang terutama dari pemahaman keagamaan yang literal, yang tekstual, yang tidak memahami ayat-ayat misalnya terutama khusus tentang jihad dalam konteks yang komprehensif ya, yang memahami konteks apa makna sebenarnya pada jihad. Jihad itu dari akar katanya kan jahadah, yang artinya berjuang sungguh-sungguh, dan tidak semata-mata yang berkaitan dengan pemahaman bahwa jihad itu menyangkut kita, menuan, peperangan, sebagainya. Tapi bekerja keras, belajar keras juga jihad. Nah, problemnya kelompok-kelompok seperti itu kemudian menafsirkan jihad secara bukan hanya salah, tapi misleading, ekstrim. Jadi ada semacam radicalization ya di dalam penafsiran itu. Penafsiran mereka tentang jihad yang semuanya itu disebabkan dari banyak faktor. Faktor-faktor yang di luar agama. Misalnya konflik antara Palestina dengan Israel sebagainya, di mana Amerika sebagai kekuatan itu mendukung Israel, itu juga menimbulkan semacam rasa dendam ya. Dan kemudian juga hal-hal yang sangat kompleks lainnya itu juga karena ketidakadilan yang diterima oleh umat Islam, oleh karena katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan
aspek-aspek yang menyangkut double standar daripada pihak Barat kepada sebagainya, itu membuat rasa dendam, dan ini menimbulkan apa yang saya sebut sebagai self radicalization. Bapak Doktor, apapun sebabnya, yang penting perkara ini, isu ini berada di depan kita sekarang, di kalangan kita. Persis. Orang yang sama yang dilaporkan pergi sukarela ke Syria dan Iraq itu, mereka naik penerbangan yang sama dengan saya dan Bapak mungkin ambil penerbangan itu. Sama dengan bas anak-anak kita di kalangan kita. Jadi bagaimana sekarang kita kembali melihat kepada peranan urus tadbir, governance terhadap perkara ini, dan mungkin kalau saya petik artikel yang dimuatkan dalam thediplomat.com oleh pemikir di Singapura, beliau mengatakan bahawa kerajaan tidak harus hanya menangani ini dalam aspek kekuatan militer dan kepolisian, tetapi juga dalam soft power itu atau pendekatan halus itu. Indonesia saya rasa telah pun berhadapan ini dengan era Jemaah Islamiah dan sebagainya. Mungkin saya boleh ambil kearifan itu daripada Bapak Doktor selepas kita rehat ini. Indonesia ada kisah tragik pembom berani mati tahun 2002 di Bali, 2009 di Marriott dan juga Ritz-Carlton di Jakarta. Dan dalam konteks ini, Indonesia sudah mempunyai unit-unit yang kerajaan tubuhkan untuk berhadapan. Bukan saja seperti Densus 88 yang begitu elit secara kepolisian dan militer untuk menangkap dan juga membawa ke pengadilan dan siasatan, tetapi juga unit yang mungkin berhadapan dengan apa yang nak dibuat dengan sympathizers, penyokong orang yang ditangkap ini, bagaimana nak bercakap, berdiskusi dengan mereka secara ideologinya semua ini. Jadi itu memberikan kekuatan juga dalam pendekatan halus kepada aspek memerangi keganasan dan faktornya ini. Ya, penting. Jadi tentu saja pendekatan yang sifatnya security, yang pendekatan yang hard approach itu diperlukan dalam konteks untuk lebih menegakkan law enforcement. Itu penting sekali. Ada misalnya seperti undang-undang anti-terorisme, itu juga penting. Saya setuju sekali. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan bagi penegakan hukum, rule of law itu mesti dijalankan terus. Dan juga misalnya kesigapan. Kalau Indonesia kan ada Densus ini, ada Densus, kemudian ada juga langkah-langkah lain yang sifatnya itu yang boleh saya katakan securitization, yang intens. Tapi pendekatan itu ingin saya katakan tidak cukup. Mesti ada pendekatan lain yang menurut hemat saya lebih bersifat soft approach, pendekatan yang pendekatan lunak, di mana menyangkut masalah penyadaran. To change the mindset of those a group, it is very very important. Karena apa? Karena kalau yang mindsetnya itu tidak dirubah, itu memang dia terjadi apa yang disebut oleh Bruce Hoffman, pakar expert terorisme itu reproduction of ideology. Itu yang sangat serius sekali. Karena biar mereka ditangkap sekian ratus, tapi tetap saja di Indonesia terus terjadi reproduction of ideology. Contohnya Bapak IS, sebab itu nama asalnya ISIL ataupun ISIS, kerana Islamic State of Iraq and the Levant ataupun Syria dan juga misalnya di Iraq. Dalam konteks itu, reproduction itu bermaksud di Asia Tenggara mereka melihatnya sebagai daulah Islamiyah, membabitkan Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Itu reproduction itu. Itu yang saya katakan reproduction, karena mereka tidak ambil namanya ini, tapi the idea itu mindset, kemudian juga ideologi sama, radikal salafis yang sangat-sangat sangat intoleran, sangat tidak respect kepada nilai-nilai, katakanlah respect to religious others gitu ya, tidak bisa friendly dan sebagainya, karena pendekatannya itu saya katakan tadi us and them, minna minhum, kita mereka, Darul Islam, Darul Harb, musuh sebagainya. Jadi selalu bertolak belakang. Nah, itu yang saya katakan pentingnya merubah
mindset seperti itu bahwa Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan lain sebagainya. Nah, itu langkah-langkah dilakukan oleh kalau pemerintah Indonesia melakukan semacam deradicalization, penyadaran ya. Tapi juga ada yang menurut hemat saya penting, langkah-langkah yang sangat penting misalnya adalah dengan memberikan semacam hal-hal yang berkaitan bagi pengembangan. Kalau di salah satu teman saya itu Yayasan Titian Perdamaian atau apa itu memberikan suka kapital atau modal kepada kelompok-kelompok ini untuk merubah ininya. Sebab ada juga ini berkaitan juga dengan masalah ekonomi, masalah kekurangan ekonomi sebagainya. Tadi diberikan penyadaran. Jadi harus lengkap. Dan oleh karena itu saya ingin berpendapat bahwa government saja, kerajaan saja tak cukup. Perlu ada semacam mobilisasi, strong support dari kalangan civil society, dari kelompok akar umbi ini perlu ada mobilisasi besar bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu bukan hanya tak boleh dicontoh, tak boleh ditiru, tapi berbahaya. Jadi harus ada semacam support yang masif, yang besar sekali dari masyarakat. Misalnya keterlibatan ulama, keterlibatan ustadz sebagainya juga penting. Di Indonesia sudah ada rasmi declare bahwa IS is haram dan juga ini itu penting sekali. Di samping juga perlu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan hal-hal yang memberikan katakanlah harapan bagi anak-anak muda untuk ke depan untuk mencari kehidupan lebih baik tanpa harus melakukan jihad, suicide bombing, karena suicide bombing yang seperti yang mereka lakukan itu bukan hanya katakanlah akan mengorbankan dirinya, tapi juga mengorbankan image, mengorbankan Islam itu sendiri, membunuh Islam sendiri. Bapak, kalau kita ambil pendekatan matematik dan statistik, walaupun 0.1% dari populasi Indonesia lah katakan, itu saja yang diperlukan oleh pihak pengganas ini. Mereka tidak perlu meyakinkan majoriti. Sebab itulah dia antitesis kepada peradaban sebenarnya, kerana dia boleh memusnahkan. Kalau saya ambil itu, gabungkannya dengan hakikat kekuatan internet ni sekarang. Saya rasa di Indonesia saja Facebook kalau mengikut teknik Azure pada 2011 ada 35 juta pengguna. Di Twitter lebih 4 juta misalnya sebagainya. Dalam konteks itu Bapak, bagaimana kita berhadapan? Kita ada 1 minit saja lagi tinggal dengan perkara ini kerana bukan orang susah yang menyertai AS ini. Mereka yang keluar universiti juga memasuki AS. Nah, ini yang harus penting sekali diperhatikan adalah bagaimana, tentu saja saya bukan expert in terms of IT harus ada satu mensyuarat begitu bagaimana mengatasi ini. Anak ahli-ahli yang itu perlu memprotek ini. Jadi kalau mungkin boleh dilakukan hal-hal adalah misalnya melihat website atau apapun juga yang konten-kontennya itu yang ini dicek. Kemudian juga diberikan semacam aturan. Saya tak tahu bagaimana caranya, expert lebih tahu daripada saya. Tapi jelas perlu ada semacam pemahaman bahwa langkah-langkah yang disebarkan melalui internet seperti ini harus ada semacam counter. Bapak kena datang lagi lain kali. Bapak doktor juga mungkin boleh mengasaskan intelektual Malaysia dan Indonesia untuk bergabung memikirkan perkara ini yang melampaui batasan sepadan negara. Terima kasih banyak Bapak Dr. M. Syafi. Anda juga boleh menghantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awal ni ada. Instagram, Facebook, Twitter ataupun terus buat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton dan juga memberikan pendapat secara langsung di gadget Mudah Alih kegemaran anda. Sekian. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.